Kata Allah Subhanahu wa taala, ini bukan hadis Nabi, tapi ini hadis ilhami. Kata Allah, kuntu kanzan makhfiyya. Adalah aku ini perbendaharaan yang tersembunyi. Fa ahbabtu an u'rafa. Aku cinta dikenal. Jadi yang boleh narsis itu Ustaz nggak boleh narsis. Yang boleh narsis cuma Allah. Narsis yang pengen viral itu cuma Allah bolehnya. Yang cinta terkenal itu cuma Allah, karena hanya Dia yang pantas terkenal. Fa ahbabtu an u'rafa. Padahal saat itu belum ada makhluk. Maka aku suka dikenal. Saya mau tanya Bapak Ibu, kan tadi pakai 20-20, bukan 02 kan? Iya, bukan. 02 mas saya dulu nyoba. 20 sifat Allah 2. Sifat pertamanya apa? Wujud. Sifat keduanya qidam. Qidam itu yang ada sebelum kata ada itu ada. Yang ada tapi tidak ada sebabnya. Kalau kita kan ada sebabnya. Yang ada di saat itu hanya Dia yang ada. Dan selama-lamanya Dia hanya sendiri. Lam yazal qadiman azaliyan wahidan faridan. Allah itu dari dulu sendiri. Setelah menciptakan makhluk jadi berdua nggak? Setelah Allah menciptakan makhluk, Allah jadi berdua nggak? Yang bilang berdua itulah makna wahdahu la ilaha illallah wahdahu la syarika. Tiada yang berhak disembah kecuali Allah, tiadalah sekutu kepadanya. Sekarang Dia sendiri atau sama kita? Ayo, ini diuji nih ilmu akidahnya nih. Kan tapi 20-20. Allah dulu sendiri, sekarang masih sendiri nggak? Beneran. Beneran nih. Terus kalau ada ayat innallaha ma'ana, Allah bersama kita, maksudnya apa? Wa ma'akum, Allah bersama kamu. Masa Allah yang maha qadim kemudian berdua dengan makhluk yang hadis, yang baru dicipta? Kan batal akidahnya. Terus gimana cara memahami ayat itu? Guru Fajrin ini kalau cinta kepada istrinya karena beliau ini butuh cinta. Benar nggak Guru? Benar. Sepi itu kayaknya gimana gitu, hidup sendiri itu ya. Jomblo sejati itu sedih sekali ya. Jadi ketika manusia cinta ke manusia yang lain, itu karena dia kurang, naqisun, maka dia memerlukan cinta yang lain. Jadi cinta makhluk itu untuk mencari kesempurnaan. Kalau di Quran, innallaha yuhibbu, Allah cinta orang yang tawabin, bertaubat. Apakah Allah memerlukan orang yang taubat? Yang perlu Allah atau yang perlu orang bertobat? Orang bertobat yang perlu kepada Allah. Maka jika disebut cinta Allah, bukan Allah membutuhkan, memerlukan sesuatu, tapi cinta Allah adalah faidu rahmaniyati, limpahan kasih sayangnya kepada makhluknya. Bukan Allah memerlukan makhluk. Ya, kepalanya mulai cenat-cenut. Masa bahas cinta cenat-cenut? Berarti gak sahih cintanya. Jadi Allah dulu sendiri, habis menciptakan Nabi Muhammad masih sendiri nggak? Masih. Jadi sekarang sendiri nggak? Oke. Jadi ketika disebut Allah cinta orang taubat, Allah bersama kamu. Tes. Ini dia ingin memperduakan.
Dia nggak mau diduakan ya. Laki-laki begitu, perempuan nggak tahu. Jadi Allah dulu sendiri, sekarang tetap sendiri. Jadi kalimat yang tadi fa'ahbabtu an urafa, lalu aku senang dikenal. Siapa yang mengenal? Siapa yang mengenal? Fa khalaqtul khalqa, lalu aku ciptakan makhluk. Apakah makhluk langsung kenal Allah? Enggak. Fa'arafuni bi, mereka kenal aku bi, dengan baknya aku. Nah, apa arti bak di situ? Bisa diartikan nur. Huruf ba itulah yang disebut Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau ada sedikit disinggung di sini. Ya, an-nuqtah taqtal ba, titik di bawah ba. Itu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata orang sebelah, ini ngaji apa? Apalah titik-titik di bawah ba ini? Emang ada satu titik sia-sia? Ada nggak satu titik sia-sia? Coba lihat bismillah, kenapa alifnya di depan? Padahal kalau benernya ba baru alif. Jadi satu gores begitu ada maknanya. Gitu ya. Selamat gila. Gila kepada Allah. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, qaddasallahu sirrahul aziz, kullukum majnun, semua kamu tuh gila. Cuma ada yang gila dengan yang qadim, Allah yang dulu itu sendiri sampai sekarang sendiri. Ada yang gilanya dengan makhluk. Gila dengan Allah, itulah kesempurnaan. Gila dengan makhluk, itulah kemiringan otak. Ya. Maka orang kalau udah cinta fulus, mau ustadz mau kiai, otaknya nggak beres, Pak. Omongannya pasti ujungnya duit. Tersinggungnya urusan. Coba lihat diri kita, orang lain kalau sudah senang duit, cinta sama duit, maka orang bertengkar urusan duit. Makanya wajar kalau Nabi Muhammad SAW nggak turun di pulau Tanjung Pinang atau Pulau Batam. Karena orang yang mau berkorban bukan karena fulus itu nggak banyak. Di zaman Nabi yang betul-betul permanen itu 313, baru kemudian nambah jadi 124.000. Itu mereka berjuang bukan urusan fulus. Saya itu Bapak Ibu dulu sering ada orang khidmat di bandara-bandara, tapi saya uji mereka. Kadang saya kasih tips, kadang enggak saya kasih. Katanya mau khidmat, katanya cinta, pemburu berkah. Ternyata pas kita enggak ngasih, nyampe ke saya, Buya tuh pelit. Padahal saya ngecek aja. Maka habis itu kita bilang kepada tim khidmat kita, nggak usah pakai. Mereka bukan pencinta, mereka pemburu dolar. Tapi tetap ada yang pencinta itu, ada satu dua. Ya. Makanya nggak mudah dekat kepada Allah dan Rasul itu, ya. Bapak Ibu yang bukan Allah. Tadi saya nanya, diulang lagi pertanyaannya. Allah dulu sendiri, sekarang masih sendiri kan? Terus jika disebut mencinta, dikenal, berarti yang mengenal dikenal dia juga bukan? Namun dalam ilmu tauhid para aulia Allah beda dengan tauhid awam. Tauhid para aulia Allah itu dibagilah, ada yang disebut sifat Allah atau ma'rifat uluhiyah. Ini beda dengan istilah tauhid uluhiyah. Ma'rifat
Ma'rifat uluhiyah itu Allah mengenal dirinya di dalam dirinya. Selamat pusing. Allah mengenal dirinya di dalam, mengenal zatnya dengan zatnya. Tuh kan? Mulai pusing kan? Gak ada pusing aja mas saya. Iya. Terus karena gak mungkin kita yang makhluk ini kenal zat Allah yang qadim, gak mungkin. Maka yang kedua, ma'rifat rububiyah. Ini bukan tauhid rububiyah, ma'rifat rububiyah. Isinya betul tauhid rububiyah, tapi beda dengan tauhid rububiyah versi kelompok sebelah itu, beda. Rububiyah itu yang disebut fa khalaqtul khalqa fa arafuni bi. Lalu aku ciptakan makhluk dan mereka mengenal aku dengan aku juga. Maka ada sir rububiyah dalam diri kita. Itulah sirnya yang disebut ruh. Ruhani itu sir rububiyahnya Allah, yang kemudian dizahirkan dalam bentuk tubuh. Tubuh ini disebut rububiyahnya Allah, ya. Penciptaannya Allah itu tubuh ini. Sedangkan sir rububiyahnya Allah titipkan di dalam diri Nabi Muhammad SAW dan dalam semua ruh yang mau mewarisi nur beliau. Maka ketika beliau mengatakan innama ana basyarun, saya ini, kata Nabi nih, ini jangan terjebak, hanyalah manusia. Basyarun mislukum, manusia seperti kamu. Tapi orang titik di situ, padahal itu baru koma. Kalimat berikutnya ada yuha ilayya. Bedanya, kalau kamu tidak diwahyukan, aku diwahyukan. Apa yang diwahyukan ke dalam diri Nabi? La ilaha illa hu, atau la ilaha illallah, atau la ilaha illa ana, tergantung makomat yang beliau ceritakan, ya. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Itu dititipkan, dihembuskan ke dalam diri Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang rohaninya meyakini Rasulullah lah bapak ruhku, pasti ruhnya tahu itu, ya. Itu kajian Datuk Kelampayan itu. Ya. Apa kata beliau Sayyidina Muhammad SAW dalam sirnya para aulia? Ana abul arwah wa Adam abul bashar. Aku adalah ayahanda semua ruh, sedangkan Sayyidina Adam itu ayahanda tubuh kalian. Tetapi kata Imam Qadiyat, Nabi Adam itu tercipta dari nur Muhammad SAW. Setelah dicipta cangkang Nabi Adam, tubuh Nabi Adam, maka dihembuskan ke dalamnya nur Sayyidina Muhammad SAW. Barulah malaikat diperintah sujud. Jadi sebenarnya sujudnya malaikat kepada Nabi Adam karena ada sir nur Muhammad SAW. Kira-kira kalau ketemu nur Muhammadnya perlu sujud seperti itu nggak? Sujud di situ artinya sembah hormat, bukan sembah beribadah. Sembah apa? Sembah hormat. Jadi dulu di sorga kiblatnya itu Nabi Adam. Kalau sekarang kiblatnya kemana? Apakah orang Islam nyembah Ka'bah? Enggak ya, enggak ada kita nyembah Ka'bah. Kita menyembah Rabbul Ka'bah, pencipta Ka'bah. Belum asar ya? Sudah. Kalau saya sudah jamaah. Lebih dulu kita ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Apa maksud tadi? Jadi cintanya Allah itu kepada kita bukan berarti Allah memerlukan kita. Yang perlu siapa? Kita perlu Allah. Kita butuh Allah. Allah maha sempurna. Dia gak perlu teman. La syarikalah. Jadi kalau baca zikir La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, apa yang difahamkan dalam diri?
Dia dulu, dia sekarang, dia nanti tetap sendiri, gak butuh teman, gak butuh kawan, gak butuh partner. Itulah Allah Sang Maha. Jangan dikasih nama Sang Maha Jomblo, nanti ada yang mau jadi jomblo sejati. Sang Maha Tunggal, Sang Maha Esa, sendiri terus, karena gak perlu siapa-siapa. Itu sebabnya Imam Nawawi, Imam Ghazali itu sepakat, orang kalau dalam dirinya dia merasa cukup, syahwatnya tidak meluap, dia nggak perlu menikah. Tetapi itu ditentang, dikritisi oleh ulama lain. Nabi SAW mengatakan, an-nikahu sunnati, nikah itu jalan hidupku. Ya, itu perdebatan mereka lah, kita nggak usah ikut-ikutan ya. Yang penting menikah aja ya. Nah, lalu berkumpulnya seseorang, 2 orang, 3 orang terus kumpul. Ini kan kita kumpul nih. Itu yang Allah lihat cuma di kolbunya ada cinta atau tidak. Nah, cinta itu kadang bernama niat. Jumatan nih. Itu ada yang betul-betul karena ingin ibadah, ada yang betul-betul karena dia tugas, maka dia bertugas jadi imam, jadi bilal, jadi khotib. Adakah yang karena urusan? Ada juga. Jadi kalau sholat tuh kebayang tuh angkanya berapa. Boleh dengan satu syarat nih untuk para ustaz, bahwa angka itu dari Allah. Kata Ibnu Athaillah, kamu boleh terima barang dari makhluk, terima hadiah dari makhluk, dapat gaji dari makhluk. Syaratnya satu, engkau yakini yang memberimu itu adalah cuma lewat itu. Kalau enggak, tahan dulu, istighfar dulu, ta'awuz dulu, baca la ilaha illallah lagi. Makanya dalam TKN, Tariqat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah atau Qadiriyah Naqsyabandiyah, dilazimkan ba'da sholat baca tahlil la ilaha illallah 160. Iya. Supaya apa? Supaya makna la ilaha ini bisa diartikan la mu'tiya illallah. Tiada yang benar-benar memberi kecuali Allah. Itu ya. Tiada yang memberi rezeki kecuali Allah. Tiada sumber cinta sejati kecuali. Makanya orang nikah bisa cerai, tapi sama Allah boleh cerai nggak? Berjamaah boleh bubar, tapi sama Nabi Muhammad boleh bubar nggak? Ini dia cinta banget nih masa ini. Apa nih? Apa namanya nih gurunya? Dari tadi pengen nyium hidung kita terus. Bukan apa itu? Mungkin karena saya manis kali ya. Itu kata yang seberang tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mata itu senang melihat pemandangan indah atau jelek, Bapak Ibu? Benar. Benar apa benar? Ya. Kenapa ibu-ibu di zaman ibu-ibu rempong di zaman Sayyidina Yusuf itu ketika Nabi Yusuf lewat, mereka nggak sadar sudah mengelukai tangannya. Yaqta'na di situ artinya bukan motong tangan, melukai tangan. Coba guru kalau jalan depan ibu-ibu kasih pisau, berasa. Bener gak? Bener ya guru ya? Kita nih jalan depan ibu-ibu, kasih dia jarum, tusuk-tusuk, berasa sama dia. Nabi Yusuf segagah itu, apa kata Sayyidina Muhammad SAW? Ini sering saya sebut kalau bab maulid. Jamalu Yusuf nisfu jamali. Ini hadisnya Hasan. Gagah tampannya Nabi Yusuf. Ini ada yang namanya Yusuf nih, yang jenggot tuh. Bajunya doang, mukanya enggak. Kecuali menurut istrinya. Ya ntar kalau cowok bilang cowok cakep bahaya mas. Jeruk makan jeruk nanti.
Gagahnya Nabi Yusuf itu sehingga membuat ibu-ibu terpana. Itu baru separuh tampannya baginda Rasulullah SAW. Kebayang Rasulullah ya. Dan Rasulullah itu dirinya adalah jamalullah, keindahannya Allah Subhanahu. Jadi kalau Nabi Yusuf itu setengahnya Nabi, sedangkan alam semesta itu dikasih lagi. Jadi Nabi ini 50% alam semesta, 25%-nya sudah di Nabi Yusuf. Sisa berapa lagi? 50 Nabi, 50% alam semesta. Keindahan alam semesta ada dalam diri Nabi 50, 25-nya pada 25-nya sisa. Nah itulah jadi kita ini. Ini dapat 0,0000 sekian. Ini nolnya lebih dikit. Ini kurang dikit. Ini kurang lagi. Saya nggak ngomong yang sebelah kiri, ya. Kawan. Maaf ya Bu ya. Maka sebenarnya kalau kita ngelihat barang rancak, barang cantik, barang indah, kan jadi bahasa Indonesia ya. Wajah cantik, wajah yang tampan, sebenarnya minjem dari wajah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya mandangnya mesti pakai mahar, mesti pakai akad, karena harus atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali ke yang tadi ya, biar nggak lupa dengan yang tadi. Itulah sir dari makna kul huwallahu ahad. Dialah Allah, dialah yang ahad. Jadi Allah itu ahad, tunggal dulu, sekarang nanti tetap sendiri. Maka jika ada seorang hamba cinta kepada Allah, itu sebenarnya hamba itu dilenyapkan, dikaramkan, dibenamkan dalam makrifat rububiyahnya Allah. Jadi kita ini rububiyahnya Allah. Allah itu zatnya disebut ulu. Jadi ketika cinta itu nggak kemana-mana, dia sang rububiyahnya kembali kepada ulu. Ya, selamatku. Itulah makna inna lillahi. Maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu yang disebut mati sebelum mati. Jalur paling gampangnya bukan pakai wiridan. Jalur paling gampangnya adalah mengenal dan jatuh cinta kepada Allah SWT. Jadi kalau orang sudah cinta, matilah egonya. Ini karena Guru Fajrin cinta kepada istrinya, maka beliau mematikan satu egonya. Mau bekerja untuk istri, berbagi untuk istri. Coba mau bagi nggak sama istri tetangga? Kan nggak mau. Siapa kamu? Kan gitu. Sama anak kita berbagi, sama anak orang mau berbagi nggak? Kan kita nggak mau berbagi. Kenapa? Karena egonya masih ada. Beda dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, beliau mau makan nih. Tahu-tahu ada orang minta, wahai Rasulullah, aku lapar. Nabi kasih langsung. Kalau kita mungkin bilang, wah itu orang yang minta kurang ajar, itu kurang adab. Enggak, Rasulullah enggak begitu. Itulah sifat orang tua rohani kepada anak-anak rohaninya. Bapak Ibu yang bukan Allah, ini bab cinta ini enggak ada habisnya. Tapi alikuli hal, saya sebutkan satu hadis terakhir saja. Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu, hadis Bukhari ini hadis sahih. Seseorang itu akan selalu bersama, membersamai, senantiasa menyebut-nyebut, membangga-banggakan siapa yang dia cintai.